utamanya di pandemi. Yang pertama, bagaimana dimaklumi kan, dana desa untuk BLT. Itu dalam rangka meningkatkan daya beli warga masyarakat dan menuntaskan jaring pengaman sosial untuk dirasakan oleh seluruh warga. Itu prinsip yang disampaikan oleh Pak Presiden. Makanya dana digelontorkan sedemikian rupa, Kementerian Sosial ditambahi anggarannya, Kementerian Desa, dana desa digunakan untuk BLT, itu dalam rangka agar tidak ada lagi warga kita yang terdampak COVID-19 tidak dapat subsidi. Itu makanya kebijakan yang luar biasa dari sisi kemanusiaan. Yang kedua, pandemi COVID ini harus ditangani di desa, maka dana desa digunakan untuk desa tanggap COVID. Saya kira sudah semua paham desa tanggap COVID itu apa, pembentukan relawan desa, tugasnya apa. Tadi Pak Inggi sumber Mujur ini juga cerita pembuatan posko di gerbang desa. Itu wujud bahwa desa sangat perhatian terhadap upaya untuk menghambat terjadinya penularan COVID, dan itu berhasil. Secara nasional di tingkat OTG, orang tanpa gejala atau OPD dulu itu tinggi memang, tapi di tingkat positif kecil sekali dari desa secara nasional dibandingkan jumlah nasionalnya. Itu menunjukkan bahwa para kepala desa, DPD, perangkat desa selama ini cukup bagus, efektif dalam melakukan upaya menghambat penularan COVID di desa. Kemudian yang ketiga, untuk padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa itu satu kegiatan pembangunan yang melibatkan warga masyarakat dari 3 kelompok. 1 masyarakat miskin, 2 masyarakat penganggur atau setengah penganggur, yang ketiga masyarakat marginal. Ini misalnya kelompok difabel dan lain-lain. Nah, ini juga untuk meningkatkan daya beli, juga untuk menurunkan pengangguran. Nah, padat karya tunai desa ini ada 2 segmen. Pertama, segmen untuk infrastruktur produktif. Jadi misalnya gerakan membersihkan tempat wisata, tempat ini bersihkan melalui padat karya tunai desa dengan menggunakan dana desa. Itu berarti ini menggunakan pendekatan segmen infrastruktur produktif. Bisa juga padat karya tunai desa dengan segmen ekonomi produktif. Nah, ini harus ditangani oleh BUMDes. Contoh, ada di satu desa tanah milik warga yang bisa dikelola untuk ditanami jagung, ada yang ditanami padi. Nah, itu ditanami dengan padat karya, modalnya dari dana desa, hasilnya diambil oleh BUMDes, dijual, keuntungannya dikasihkan juga sebagian kepada yang pemilik tanah, sehingga pemilik tanah dapat 2. Pertama, dapat upah dari padat karya tunai desanya, yang kedua dapat bagian dari penghasilan hasil penjualan tanaman yang produktif tadi. Nah, ini berarti padat karya tunai segmen ekonomi produktif. Itu yang dilakukan selama ini sampai dengan Desember. Insya Allah sesuai dengan harapan kita dari misalnya rilis BPS itu menunjukkan tingkat pengangguran di desa sangat menurun. Itu salah satunya memang karena padat karya tunai desa. Oke, terkait dengan penguatan BUMDes sebagai badan usaha. Penguatan BUMDes, RPP yang kita susun sudah 100%, tinggal dibahas di lintas kementerian dan nanti penyelarasan di Kementerian Hukum dan HAM. Intinya BUMDes adalah badan hukum. Jadi kalau dulu BUMDes badan usaha masih dipertanyakan kedudukan sebagai badan hukum, sekarang jelas BUMDes adalah badan hukum, maka BUMDes adalah entitas baru badan hukum setara dengan PT, setara dengan koperasi, setara dengan perkumpulan. Jadi kedudukannya sama. Nah, tapi BUMDes memiliki eksklusivitas, kekhususan. Pertama, BUMDes dikelola dengan cara kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu hanya milik BUMDes. Yang kedua, BUMDes ada dua model. Satu BUMDes yang didirikan oleh satu desa. Yang kedua BUMDes bersama yang didirikan lebih dari satu desa. Lebih dari satu desa itu bisa berapa desa boleh. 10 desa, 100 desa, 200 desa membangun kerjasama kemudian mendirikan BUMDes bersama boleh. Nah, untuk BUMDes yang milik satu desa hanya satu desa satu BUMDes. Tidak boleh satu desa mendirikan lebih dari satu BUMDes. Dengan demikian maka
jumlah BUMDes di Indonesia sebanyak-banyaknya setara dengan jumlah desa di Indonesia. Tapi ketika ngomong BUMDes bersama, bisa didirikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ngomong gerakan ekonomi desa itu skalanya kan kecil. Tentu akan sangat maksimal kalau skalanya besar. Nah, skala besar itu pasti lintas desa, pasti kerjasama antar desa. Yang ketiga, kerjasama antar desa, termasuk di dalamnya untuk mendirikan BUMDes tidak dibatasi oleh zonasi. Desa di Lumajang bisa saja bangun BUMDes atau kerjasama dengan desa lain di Sulawesi, boleh, sangat boleh. Bangun kerjasama dengan desa di Sumatera, boleh. Yang penting apa? Saling menguntungkan. Nah, di sini ada bambu, di sini ada pisang, ternyata di desa sana di Sulawesi butuh pisang. Di sana ada komoditas apa? Ternyata di sini butuh komoditas itu. Nah, supaya memotong mata rantai yang berkepanjangan dan kemudian harganya mahal, nah dibangunlah kerjasama. Jadi komoditas unggulan sana dibawa ke sini, komoditas unggulan di sini dibawa ke sana, tanpa mata rantai pasokan yang panjang, akhirnya harganya jadi murah karena tidak banyak mata rantainya. Nah, itu yang saya maksud, pendirian BUMDesma atau kerjasama antar desa tidak dibatasi oleh ruang atau zonasi. Yang penting sesama negara kesatuan Republik Indonesia. Yang nggak boleh adalah BUMDes desa di Indonesia bangun bersama desa di Malaysia, itu yang nggak boleh. Untuk pajaknya gimana? Nah, pajak, termasuk pajak, BUMDes seperti saya katakan, BUMDes adalah memiliki eksklusivitas tadi ke gotong royongan dan ke kekeluargaan. Maka nantinya kita juga akan berupaya agar BUMDes dari sisi perpajakan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Karena BUMDes ini jelas sekali untuk kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat. Oke? Oke, terima kasih.